Efesus 1, Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat. Nah, entah saudara mengagumi siapa, buat saya nggak ada filosofi siapapun di dunia punya ungkapan seperti ini juga bukan ungkapannya Paulus. Tuhan cuma pinjam tubuhnya, tapi inilah suara Tuhan lewat Paulus. Lihat, ini udah paling ajaib kalau saudara mau coba mengerti. Sebab di dalam Allah, sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bisakah kamu ngerti itu? Wow. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Cuman satu ayat ini, saudara lihat itu, Dia pilih kita sebelum dunia dijadikan. Hari ini kalau nggak ada seorang manusia pun di bumi ini yang pernah menunjukkan kasih, penghargaan buat saudara dengan cara yang paling kecil sekalipun. Ayat ini menghilangkan semua penolakan itu. Hanya dengan kamu ketahui, Tuhan udah pilih saya sebelum dunia dijadikan. Mengerti ini, saya cuma lihat Tuhan sudah pilih saya. Saya bisa buktiin bahwa saya nggak malu cerita masa lalu karena saya nggak hidup seperti itu lagi. Cuman saya buktiin bahwa setelah lewat 30 tahun saya berjalan, saya ketemu teman-teman saya yang 40 tahun lebih. Baru saya lihat perbedaannya. Baru saya lihat perbedaan dan saya suka menangis secara diam bahwa wow, tempat kita jadi berbeda. Yang 30-40 tahun lalu saya cuman gembel anak di jalanan yang naik becak aja udah mewah buat saya kan. Mereka udah naik mobil, udah naik Vespa yang bagi saya itu kayak mustahil. Nah hari ini mereka minder lihat saya. Itu saya cuma pengen nangis aja, saya pengen nangis aja. Satu kali Pak Arifin tahu momennya, tapi cerita ini momennya itu saya dan Pak Arifin di Bandung. Waktu itu belum zaman gereja. Kita di Gelora Saparua Pak. Gitu. Waktu itu Ferisi Hombing, kegerakan Bandung yang luar biasa. Kita Om Damaris, semua seperti itu. Nah salah satu pembicara setelah Pak Arifin, saya bicara di situ. Nah Bandung tempat saya kecil dan saya hidup di jalanan. Orang tua saya sudah meninggal, gitu. Jadi saya kemana ngantuk di situ tidur, kira-kira gitu. Nggak ada orang yang terima, yang suka lihat saya gitu. Nah, zaman saya keluarga tuh ngomong Belanda semua, ya. Jadi anak teman-temannya ngomong Belanda. Cuman saya nggak bisa ngomong Belanda karena mama papa saya nggak ajar itu. Jadi saya cuma tahu 500 aja, yang lain saya nggak tahu, gitu kan? Nah, jadi saya cuma ingat kalau saya udah masuk satu kompleks, ibu-ibu lihat saya bilang, waduh, Desi Stotejongan udah datang lagi ke sini. Bikin apa dia di sini kan? Dengan rambut gondrong, nggak ada. Nah, saudara lewat hampir 40 tahun, 30 tahun waktu itu, saya datang. Saya ketemu teman saya yang dulu bagi saya ajaib. Kenapa? Zaman itu saudara. Tahun 69, 68, saya sebut aja namanya Rene, ada anak Bandung di sini, ya. Kalau saya pergi ke rumah tanya, Tante Rene ada, Rene lagi pergi lihat studionya Elvis Presley, mabuk nggak? Saya pikir, wow, gitu, kaya banget pada tahun itu. Nah tahun 70, 80-an saudaraku, itu tahun 69, tahun 80-an. Kita di Bandung, Pak, itu berapa hari? Pak Arifin, Om Damari, saya, semua. Kita waktu itu Bandung dalam kegerakan luar biasa. Saya habis khotbah, ada satu anak kribonya segede bajai, maju ke depan gini. Dia lihat saya gini. Semua panitia ketakutan lihat dia. Saya pun enggak kenal, untuk sesaat saya enggak kenal. Saya lihat. Dia terus dekat. Begitu saya dekat dia, saya ingat Reni. Udah hitam saudaraku, ini bekas coreng-coreng di sini. Dia datang gini, tapi ngomong masih Belanda kan. Dia lihat ini, Chris, je moet bidden for me. Saya lihat dia gini, saya nggak tahu keadaan dia apa, dia jadi apa sekarang. Yang jelas saya lihat, kok nggak pantas gini.
Nah hari itu saya peluk dia, saya cuma berdoa, Tuhan saya nggak lebih baik dari dia. Nah baru dia cerita siapa dia. Dia jadi kepalanya bodyguard seluruh diskotik di Bandung. Dia bilang ini, Chris, gue mau pergi ngerampok tadinya. Bayangin, gue mau pergi ngerampok. Sore-sore gue baca surat kabar, Chris Manu sama. Dia bilang itu teman-teman yang mau pergi ngerampok udah di rumah dia. Mereka tinggalin dia. Dia bilang gini, tinggal dulu, saya mau ke Gelora lihat teman saya. Nah apa yang saya lihat, nggak usah tunggu kiamat gitu loh. Saya sudah lihat bagaimana perbedaannya. Apa yang terjadi saudara? Puluhan tahun kemudian baru saya lihat gini, Tuhan memilih kita. Kadang di Sahid hotel, saya habis khotbah, satu anak maju nangis. Udah tua sih nangis. Setelah saya dekat, teman saya dulu juga. Dia lihat saya sambil nangis, bilang, Chris, setahu gue lu gak sekolah kan? Iya. Aduh lu nangis terus pergi. Thank you ya Chris, kata gitu. Saya cuma lihat ada perbedaan. Kalau Tuhan mau pakai kamu, Tuhan tidak butuh latar belakangmu, riwayat hidupmu. Tuhan tidak perlu itu. Tuhan tidak butuh itu. Tuhan tidak butuh itu. Nah itu semua itu membangkitkan saya untuk satu. Dia layak untuk disembah. Dia layak. Saya punya alasan untuk itu, saudara. Bayangin. Kalau nggak ada orang yang mengasihi, kamu udah telat mau bunuh diri dengan ngerti ayat ini bahwa Tuhan telah memilih kamu sebelum dunia dijadikan. Itu ayat ini dibagi dua. Yang atas bagian A itu tentang Tuhan memilih kamu sebelum dunia dijadikan. Yang kedua itu bicara akibat dari kamu dipilih. Setelah kamu dipilih Tuhan mau apa? Di situ bilang supaya, dibayangin, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah dalam puluhan tahun melayani, saya mengerti berusaha kudus, frustrasi. Kamu sudah naik di menara doa, turun 5 menit kemudian dunia bisa gelap. Kamu coba kudus dengan caramu, frustrasi. Frustrasi. Di Bali kita akan lihat perbedaan yang luar biasa. Kalau orang Kristen mau bikin kudus jadi standar, kamu gak ada apa-apanya sama orang Bali. Bicara kudus, wow mereka bicara standar ya. Bicara kalau itu standar, kamu gak bisa. Yang tahun lalu kesini saya naik taksi dari airport. Begitu turun, supir taksi yang bilang ini, Bapak mau kemana? Saya ke Lembah Pujian. Oh Bapak pendeta? Ya. Pak, agama saya lebih baik di seluruh dunia ini. Kaget saya. Wow, hebat banget nih supir taksi. Oh ya, agama saya yang paling baik Pak. Pendeta saya itu kerjanya cuma doa jadi pura katanya. Saya mulai diem nih. Wah hebat nih orang. Dia cuma berdoa Pak. Dia nggak mikir dari mana penghidupannya. Ada semua Pak, kita kasih beras, kita kasih uang, anaknya sekolah, cuman berdoa saja dia buat umat Pak. Maksudnya mau kemana nih? Nggak ada Pak pendeta bisnis, mati gua dengar itu. Saudara, nah jadi berarti dia mulai menonton, dia mulai lihat yang lain Pak. Agama saya cuman satu ajarannya berbuat baik saja katanya. Ayo. Poin yang kedua, supaya kamu kudus. Nah ini poinnya gini, saya baru ngerti. Kita tidak akan pernah bisa kudus dan tak bercacat, kecuali kamu dipilih. Dipilih sebelum dunia dijadikan, koma, supaya kamu kudus. Kamu tidak akan pernah bisa kudus dan cacat, selain kamu dipilih. Selain kamu dipilih. Nanti kita konkretkan itu. Pertama saya cuma mau gini. Bisakah saudara menyadari sungguh-sungguh betapa istimewanya jadi orang dipilih. Sangat istimewa. Jadi orang yang dipilih
yang diinginkan, yang dihargai. Sebelum kita bilang Tuhan menghargai atau milih kita, lihat ini. Waktu kamu kecil, kamu dipilih dari keluarga untuk mewakili atas nama keluarga. Kamu bangga banget. Menyanyilah, baca puisi lah, masih kecil. Waktu kamu di sekolah, kamu dipilih dari kelas kamu, dari semua orang. Kamu dipilih mewakili dia. Sampai mewakili sekolah, sampai kamu mewakili bangsa. Kamu tahu istimewa? Hari ini kamu duduk, ada seseorang yang telah memilih kamu untuk menjadi pasangan hidupnya. Sudah berapa banyak yang gugur dan dia pilih kamu. Dia bisa dapat orang yang lebih keren, yang lebih semuanya. Tapi waktu itu, sekian puluh tahun lalu, dia memilih kamu. Pilihan istimewa. Hari ini tahukah kamu, Raja semesta alam telah memilih kamu jauh sebelum dunia dijadikan. Waktu kita sadar ini, kamu gak terpaksa menyembah. Saudara dengar, kalau kamu nyadari kita dipilih, wow, istimewa sekali, istimewa banget, istimewa sekali. Yohanes 15, Yesus bilang, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Saya pikir permintaan Billy Graham dia tulis di bukunya. Kalau saya nanti sampai di surga ketemu Yesus, saya punya satu pertanyaan. Why me, Lord? Kenapa gue? Pada tahun 30-an ada anak muda yang bajunya serampangan, rambut gondrong, nggak tahu tujuan hidup, jalan aja. Ada tenda putih besar, ada orang lagi khotbah di situ, dia main nyelondong masuk. Oh, kebaktian. Waktu dia mau keluar, ada usher pegang dia. Nggak usah keluar. Karena semua bajunya bagus, dia bajunya serampangan. Usher bilang, nggak apa-apa, kamu duduk aja di sini. Sekian puluh tahun kemudian, anak muda compang-camping ini, namanya Dr. Billy Graham. Kamu lihat, satu keluarga berantakan, tiba-tiba kamu sendiri yang ke gereja. Bukankah kamu dipilih? Semua nggak percaya Tuhan, percaya yang lain. Tiba-tiba kamu jadi percaya, selain diri dibaptis. Bukankah kamu senang dipilih? Kemarin istri saya nyusul, saya duluan ke Bali. Dia nyusul, baru sampai dia mau bilang gini, Grace, kamu berhutang menyembah Tuhan. Saya bilang, lagi dengar apa? Kita berhutang menyembah Tuhan. Terus kita ngobrol, kenapa? Tuhan lagi bilang gini buat Musa. Musa, Tuhan lagi cerita buat Musa. Tuhan bawa keluar seluruh Israel. Baru Tuhan bilang buat Musa, ingat Musa, dari mana kamu aku panggil? Kalian budak, saya keluar, saya kasih kamu mana, saya kasih kamu makan daging, saya pelihara kamu. Semua Tuhan lagi kasih ingat buat Musa. Semua, saya buat semua buat kamu. Saya mau kamu datang menyembah aku. Buatlah tempat kudus bagiku supaya aku diam bagi mereka. Terus saya ingat, oh iya, semua kamu mesti menyembah dia. Saya coba ajak kamu mundur 20-30 tahun ke belakang. Coba mundur. Coba. Yosi, sebelum kamu ke Australia, sebelum kamu masih semuanya, coba kamu ingat dulu. Siapa kamu? Hari ini kamu punya alasan menyembah dia, Yos. Coba saudara ingat, kamu dulu kontrakan aja kamu setengah mati. Hari ini kamu punya rumah bagus. Kamu ke salon tiap hari. Kamu rawat dirimu, kamu beli baju bagus. Coba lihat 30 tahun lalu. Dari mana Tuhan ambil kamu? Dengar, kamu harus. Kalau orang lain gak menyembah Tuhan, itu urusan mereka. Tapi kamu harus menyembah dia. Kalau nggak ada yang mau, kamu yang harus menyembah dia. Karena kamu ingat, dari mana Tuhan ambil? Dari mana? Wow, luar biasa. Bahasa Inggrisnya ada kata yang di bahasa Indonesia nggak ada, Efesus 1 ayat 4.
Bahasa Inggrisnya bagus sekali, ya. Ada kata according, ya. Ada kata according. Ini luar biasa. Ya, dibilang begini. Efesus 1 ayat keempat. As he had chosen us in him before the foundation, according as he has chosen us in him before the foundation of the world. According di bahasa Indonesia cuman bilang kita telah dipilih. According itu kata sesuai, disesuaikan. Waktu saya renungkan kenapa ini beda. Ini yang buat saya bilang, oh caranya saya jadi kudus, ini dia. Caranya saya bisa hidup berjalan dalam kekudusan, ini dia. Mungkinkah Tuhan minta sesuatu yang dia tahu kamu gak bisa? Kuduslah kamu. Tapi kamu gak bisa. Lalu kamu dihukum. Wah, saya gak ikut Tuhan yang gitu. Saya gak ikut Tuhan yang gitu. Alkitab bilang gini, kita dikuduskan. Kamu gak bisa benar. Kamu dibenarkan. Tapi ada according, ini satu yang saya pengen contoh ini, saya minta pemain keyboard yang paling hebat di seluruh dunia, mari kamu naik sini. Saya sudah baru 2 kali saya lihat kamu, ya, gitu. 3 kali, 1 kali di Nusa Dua, ya, gitu. Dia juga suaranya bagus, loh. Saya pakai analogi musik, cuman untuk saudara tangkap, menjelaskan according, sesuai itu begini. Dia penyanyi utama, saya penyanyi kedua. Supaya saya according dengan saya sesuai dengan dia, saya harus ikut nyanyian yang sama, ritmenya sama, melodinya sama, saya mesti ikuti dengan baik. Waktu saya coba ikut dengan baik, saya masukin suara yang lain, harmoni. Dalam ilmu musik, harmoni paling tinggi. Nggak usah Roh Kudus, saudara. Di Wina Conservatory, orang gila di taman, ada 4 orang main biola, main plus 1 selo, waras dia. Nah, saya ambil analogi ini, dia akan nyanyi suara pertama, saya pelajari dia, baru saya sesuaikan. Katakan dia Tuhan, jadi dia harus keren nyanyinya, oke? I surrender all, coba, ya. Sadar. Kamu yang nyanyi kan? Keren ya? Dia Tuhan nih. Saya manusia. Saya mau according. Saya harus sesuai dengan dia. Seluruh jalan hidup saya. Sebelum dunia dijadikan. Ditentukan oleh dia. Supaya saya kudus dan tak bercacat. Hanya satu. Surrender. Ikuti dia. According dengan dia. Nah, maka saya mulai menyesuaikan diri saya dengan dia. Contohnya seperti ini. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. Waktu saudara according dengan Tuhan, kamu harmoni, jalan hidupmu bagus banget sama Tuhan. Nah, sekarang saya coba buat melodi sendiri. Saya berontak dari dia.
Saya mulai pikir gini. Nah, ini kebanyakan terjadi gini. Setelah kamu sukses, kamu pikir kamu arsitek hidup itu. Kamu pikir kamu yang tahu masa depan. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa Tuhan. Nggak perlu according, nggak perlu sesuai dengan Tuhan. Nggak perlu. Nah, kalau itu dengan analogi musik, contohnya seperti dia suara utama dan saya bikin melodi sendiri. Ya. I surrender all. I surrender all. Oh, to thee, my blessed Savior. I surrender all. Walaupun saya sungguh-sungguh, saraf lu keganggu nggak tadi? So dengar baik-baik. Ini cuma musik. Ini cuma nyanyi. Tapi yang benar adalah tentang hidup, bos. Kalau cuma nyanyi paling pendeta goblok tuh suruh dia turun. Oke? Tapi ini hidup. Kita coba buat ke melodi sendiri. Kita mau jalan sendiri. Kamu pikir kamu bisa benar dan kudus tanpa dia? Karena kamu sukses. Karena kamu udah sesuatu. Kalaupun kamu tambah kaya, jangan kurangin penyembahan. Orang kaya yang Lazarus makan dari remah-remah itu, satu kali mereka mati. Nah, ini yang kamu gak bisa hindari, mati. Kalau kamu belum mati hari ini, bukan karena kamu gak bisa mati. Kamu lagi tunggu giliran. Mungkin Pak Arifin ada karunia untuk siapa yang mau pulang duluan, dia akan berdoa buat saudara. Dengar baik, ceritanya ini cerita sekolah minggu. Waktu dia udah mati, Lazarus juga mati. Bedanya, Lazarus di pangkuan Abraham, dia di neraka. Ini bukan cerita naga bonar, saudara. Setelah baca Alkitab baik-baik, ternyata ada dialog antara sorga dan neraka. Wow, itu enggak main-main. Dialognya begini, orang kaya itu menjerit. Dan dilihat Lazarus yang makan dari sisa anjing. Lazarus di sana. Dan dia berteriak, Bapak Abraham, suruh Lazarus celupkan jarinya aja. Nah gini, karena di dunia biasa perintah, udah di neraka masih perintah, suruh Lazarus celupkan jarinya supaya aku dapat setetes air sini. Apa jawaban sorga? Sorga nggak bilang gini, transportasi susah bos, cadangan air terbatas. Nggak begitu. Baca baik-baik. Firman Tuhan bilang begini, jawaban sorga begini, kamu sudah menikmati semuanya di dunia. Satu hal waktu kamu nanti mati dan kamu ada di sana, yang gak hilang namanya memori. Dia gak hilang. Yang paling gak enak, waktu kamu cuman ingat, dulu gua pernah di Tuhan. Dulu gua pernah enak banget ikut Tuhan, tapi udah terlambat berubah. Dulu gua gak punya apa-apa, tapi kayaknya surga asik banget. Itu yang paling gak enak. Orang kalau udah tua ngomongnya, dulu waktu om masih hebat. Dulu waktu om masih kaya. Dulu. Anak yang muda ngomong, nanti kalau saya kaya. Nanti kalau saya. Gak ada yang hidupnya masa kini. Maukah kamu menjadi yang satu-satunya hari ini? Surrender. Surrender. Saudara, kudus begini. Kenapa harus kudus? Sebab Tuhan mengangkat kamu. Tuhan udah turunin derajatnya, tapi Tuhan angkat kamu supaya kamu sejenis dengan Tuhan. Tuhan hanya bersekutu dengan yang sejenis. Ini dia. Seluruh agama menolak kesempurnaan. Hanya kekristenan yang percaya kesempurnaan. Dia bilang you become like Jesus. Luar biasa enggak saudara? Luar biasa.
Berkali-kali kamu boleh jatuh, Tuhan tidak gagal karena kamu jatuh. Kabar baiknya buat kamu, kamu perlu according, kembali lagi. Maukah kamu menjadi yang satu-satunya malam ini? Bilang, here I am Lord. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender. Nyanyi buat Dia, saudara.